Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Ingin melihat wajah Tuhan secara langsung, agar yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai. Itulah yang diinginkan oleh Musa ketika ia meminta kepada Tuhan untuk dapat melihat kemuliaan atau wajah Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 18 sampai 23 diceritakan bahwa Tuhan pada waktu itu memperlihatkan bayangannya di lekuk sebuah gunung batu. Bukan wajah Tuhan secara langsung, karena tak ada seorang pun yang memandang wajah Tuhan dapat hidup. Ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara kemuliaan dan kekudusan Tuhan dengan kita manusia yang terbatas dan bercela ini. Manusia tidak akan sanggup berdiri di hadapan kemuliaan Tuhan secara langsung. Maka hanya bayangan Tuhan yang saat itu dilihat oleh Musa di gunung batu. Menarik, sebelum kisah itu dicatat dalam Keluaran 33, maka di dalam ayat yang 11a Alkitab mengatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Berhadapan muka atau muka dengan muka atau panim el panim dalam bahasa Ibraninya merupakan sebuah ungkapan tentang kedekatan relasi seseorang dengan pihak yang lain. Maka Alkitab ingin mengatakan bahwa Musa tidak sungguh-sungguh berdiri secara harafiah di hadapan Tuhan, melihat muka Tuhan dan Tuhan melihat muka Musa secara berdekatan. Namun ungkapan berhadapan muka panim el panim ingin menyatakan bahwa ada sebuah kedekatan yang begitu terjadi antara Musa dengan Tuhan. Bahwa Musa adalah seorang yang bersedia untuk mendengar perintah Tuhan, menjalankan perjalanan berat dan panjang sesuai dengan rencana Tuhan, dan memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Bahwa Musa adalah seorang yang bersedia untuk dipakai Tuhan terus-menerus menjalankan kehendak dan rencananya. Dan di dalam semua proses itu, maka Musa menyatakan kemuliaan dan rencana Tuhan bagi banyak orang. Maka berhadapan muka atau panim el panim ini adalah sebuah bentuk relasi yang ada yang begitu akrab antara Musa dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga di dalam kehidupan ini memiliki sebuah keakraban hubungan dengan Tuhan? Mau dengar-dengaran tentang apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita sekalipun hal itu akan membuat kita memasuki perjalanan yang berat dan panjang. Apakah ketika kita menaikkan doa-doa syafaat kita, maka kita menaikkannya menjadi orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Sang Bapa dan bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata dengan mulut kita atau dalam hati kita kepada sebuah ruangan kosong? Apakah di dalam keseharian, di dalam doa-doa, di dalam semua harapan hidup yang kita miliki, bahkan dalam semua pengalaman dan suka duka kita, kita dapat meyakini dan percaya bahwa Tuhan sungguh menyertai, bahwa kemuliaan dan kasih-Nya yang begitu besar yang kita rasakan merangkul kita di dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui. Panim el panim, muka dengan muka. Biarlah kiranya demikian hubungan kita dengan Tuhan yang mencerminkan sebuah kedekatan dan keakraban kita kepada Sang Bapa yang mengasihi kita dan menyertai kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita menaikkan syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa agar kiranya setiap kita dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Kita naikkan doa kita.
Yang kedua, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, baik untuk setiap petugas medis, untuk aparat pemerintah dan keamanan, dan juga setiap masyarakat di dalam keseharian. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap keluarga kita masing-masing, yang dekat maupun yang jauh, untuk semua rencana-rencana hidup di dalam keluarga, untuk pekerjaan dan usaha yang jalani, untuk setiap kehidupan anak-anak dan lansia di dalam keluarga kita. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Sekalipun ada banyak hal dalam pengalaman hidup kami yang terkadang membuat kami sulit untuk merasakan Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami kembali meyakini dan percaya kepadamu di malam hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kami dan memancarkan kemuliaan-Mu. Bahkan juga Engkau adalah Allah yang memakai kami untuk memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya setiap kehidupan yang kami jalani menjadi kehidupan dan pengalaman bersama dengan Engkau yang begitu dekat dan akrab dengan kami, dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan, kami berdoa pada saat ini teringat untuk saudara-saudari kami yang berada di dalam pergumulan karena sakit penyakit, khususnya untuk Ibu Foniati yang dalam perawatan di rumah sakit. Mari Tuhan, Kau yang menjamah dan memulihkannya, agar di dalam semua masa-masa ini dengan semua hal yang dijalani dalam perawatan, maka Bu Foniati merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga seluruh keluarga. Berkati juga Tuhan mereka, berikan kesehatan dan semangat, harapan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga dari Oma Ida Ningsi yang esok hari akan dikremasikan jenazahnya di Cilincing. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus menguatkan setiap keluarga, Pak Gunawan dengan seluruh adik-adik dan juga seluruh keluarga besar, agar di dalam masa-masa ini sungguh keluarga merasakan penghiburan dari Tuhan nyata. Kami berdoa juga ya Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, dengan semua hal yang dapat kami jalani dengan mudah maupun dengan semua hal yang terasa sulit dan menyesakkan. Tuhan, biarlah kami percaya bahwa dalam semua pengalaman hidup kami, Engkau hadir untuk menyertai kami, untuk memberkati kami di dalam sepanjang kehidupan ini. Besertalah Tuhan terus-menerus dengan kami, teguhkan dan yakinkan kami bahwa Engkau Allah Bapa kami yang dekat dengan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.